Selamat pagi peserta didik yang Ibu banggakan. Apa kabar? Sehat selalu dan tetap semangat ya. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu. Kalian masih ingat materi minggu lalu? Minggu lalu kalian diberi materi tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan bahan keras. Pada pertemuan kali ini, kita akan lanjutkan materi kerajinan bahan keras, membahas tentang 1. Prinsip kerajinan bahan keras. 2. Proses produksi kerajinan bahan keras. Materi ini sangat penting kalian pahami agar dalam membuat produk kerajinan dapat kamu ketahui bagaimana membuat karya yang berkualitas. Yuk kita lanjutkan ke materi berikutnya. Prinsip kerajinan bahan keras. 1. Keunikan bahan kerajinan. Keunikan bahan kerajinan menjadikan hasil produk kerajinan lebih menarik. Contoh, bahan kayu memiliki keunikan tekstur urat atau serat kayu. 2. Keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Pesan yang dapat kita peroleh pada produk kerajinan bahan keras ada 4. Yang pertama, produk dengan nilai fungsional. Contoh dapat kita lihat pada kerajinan keranjang rotan berfungsi sebagai tempat menyimpan barang-barang. Yang kedua, produk dengan nilai informatif dapat kita lihat pada contoh kerajinan pin kaleng berisi dengan gambar-gambar pemain tim sepak bola untuk menginformasikan tim sepak bola. Kemudian yang ketiga, produk dengan nilai simbolik dapat kita lihat pada kerajinan lukis kaca dengan nilai simbolik bercerita tentang Mahabharata. Selanjutnya, produk dengan nilai prestis, contoh kerajinan yang terbuat dari tas kulit. 3. Aspek rancangan dalam produk kerajinan. Faktor-faktor yang perlu diketahui sebelum perancangan yaitu 1. Faktor teknis meliputi metode produksi menggunakan mesin atau manual, tingkat kemahiran SDM. 2. Faktor ekonomis meliputi pemasaran, distribusi, hak cipta, nilai jual, selera masyarakat. 3. Faktor ergonomis yaitu kenyamanan, keamanan, kesesuaian, kepraktisan. 4. Faktor sains dan teknologi yaitu inovasi atau modifikasi mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. 5. Faktor estetika yaitu keindahan, daya pikat, keserasian, penggarapan, perupaan, kesan yang ditampilkan. 6. Faktor kondisi lingkungan yaitu meliputi nilai budaya dan kondisi lingkungan. Selanjutnya adalah proses produksi kerajinan bahan keras alam. Pembuatan produk kerajinan bahan keras alam di setiap wilayah tentunya berbeda dengan wilayah lainnya. Masing-masing daerah memiliki jenis kerajinan lokal bahan keras yang menjadi unggulannya. Proses produksi merupakan tahap pembuatan produk kerajinan. Maksudnya, sebelum menjadi produk, ada tahap yang perlu diperhatikan. Pertama, mendesain kerajinan atau menentukan produk yang akan dibuat. Kedua, mempersiapkan bahan dan alat sesuai dengan produk yang akan dibuat. Ketiga, proses pembuatan hingga jadilah produk. Selanjutnya, mari kita pelajari beberapa contoh proses produksi kerajinan bahan alam. Yang pertama, kerajinan kayu. Bahan produksi: aneka kayu, lem kayu, cat kayu. Alat produksi: gergaji, pahat, paku, cukil, amplas, kuas, mesin bubut, dan mesin potong.
Proses pembuatan. 1. Cetak huruf yang akan dibuat di atas kayu. 2. Kayu yang dicetak dipotong dengan gergaji scroll. 3. Potongan huruf diberi warna dengan cat kayu glossy atau doff. 4. Susun huruf membentuk pajangan papan nama sesuai keinginan. Beri lubang dan gantungan tali. Beberapa contoh produk kerajinan kayu. Bingkai foto ukir, vas bunga, aneka rumah adat dan kendaraan, miniatur kendaraan. Selanjutnya, kamu dapat melihat beberapa contoh produksi kerajinan bahan alam melalui tayangan berikut. Setelah produk jadi, produk kita beri kemasan. Kemasan secara umum dimaksudkan adalah sebagai bagian terluar yang membungkus suatu produk dengan tujuan untuk melindungi produk dari cuaca, guncangan, dan benturan-benturan terhadap benda lain. Fungsi kemasan: 1. Menjual produk. 2. Melindungi produk. 3. Memudahkan penggunaan produk. 4. Memperindah penampilan produk. Berikut ada beberapa contoh kemasan produk. Demikian materi yang Ibu sampaikan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi peserta didik semua. Terima kasih.